Boni sekalian, jumpa lagi di Paradigma Boni Agens. Salam waras, salam Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, belum lama ini Deddy Mulyadi, mantan calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi kontroversi yang cukup serius. Pernyataan beliau tentang ibu kota negara yang baru, ibu kota Nusantara, yang kemudian menyerempet sampai ke isu SARA berkaitan dengan tuduhan adanya tindakan rasis dengan menggunakan kata-kata yang cukup kasar. Ya. Dan saat yang sama, ini menarik sekali, di media sosial kemudian muncul nih letupan-letupan kecil yang menurut kami ini sesuatu yang sangat serius. Salah satu tayangan TikTok menampilkan wacana pembubaran Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin ini hanya semacam gelindingan perasaan saja, kegelisahan yang kemudian mencari bentuk dan muncullah wacana itu. Tetapi bagi kami ini satu hal yang sangat serius dan sangat fundamental sehingga perlu diskusi secara mendalam. Apakah PKS harus dibubarkan? Kenapa? Dan apa kira-kira dasar-dasar hukum yang bisa membawa kita pada kemungkinan pembubaran itu? Di studio telah hadir, tidak asing lagi, di sebelah kiri saya ada Mas Guntur Romli. Beliau intelektual muda dari Nahdlatul Ulama. Kita kenal juga sebagai aktivis. Ya, banyak kita kenal juga sebagai pegiat media sosial. Ini media sosialnya followernya begitu banyak, luar biasa. Di sebelah sana ada pengurus KNPI Anissa yang juga sempat bekerja di kantor staf khusus Presiden. Kemudian ada senior yang cukup mendalami isu-isu seputar terorisme, radikalisme dan sebagainya, dan pengalaman banyak di luar negeri, ada Pak Sudi Ahmad. Lalu di sebelah kanan saya ada peneliti, dosen, ya, pemerhati sosial, Kang Dr. Asep Kususanto. Beliau ini juga sangat berpengalaman di dalam menggali, mendalami, mengobservasi isu-isu seputar pergolakan-pergolakan sosial di Republik ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah persoalan rasisme, diskriminasi, integrasi sosial, radikalisme dan sebagainya. Ya, dan ada rekan saya Ayu. Ya, yuk kita kasih kesempatan pertama kepada Mas Guntur Romli. Ya, kira-kira bagaimana menyikapi fenomena Deddy Mulyadi ini? Kok bisa sampai di media sosial tuh muncul itu wacana pembubaran PKS? Iya, terima kasih Bung Boni. Jadi persoalan Deddy Mulyadi ini kan sebenarnya tidak hanya soal penolakan terhadap ibu kota negara baru, tapi ini soal ancaman kepada negeri kita, kepada Indonesia, ancaman kepada keutuhan kita sebagai bangsa. Pertama yang jelas bahwa lontaran hinaan kebencian dia itu kan berbasis kepada rasisme, pada isu SARA, dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan kita melihat dan kita mendukung kehormatan, kemarahan saudara-saudara kita di Kalimantan untuk membela kehormatan mereka itu adalah hal yang layak, ya kan? Karena kan manusia kan tanpa kehormatan itu kan bukan seperti manusia, itu yang mereka sekarang perjuangkan. Yang kedua, Bung Boni, kalau kita melihat ada jejak-jejak ormas terlarang di Deddy Mulyadi. Ini yang menurut saya yang paling penting. Kita bisa masuk ke situ, nanti kita akan bicara soal PKS ya, tapi kita masuk dulu yang bahwa ini nggak hanya soal seorang oposan yang bicara berbeda dengan pemerintah, tidak, bukan itu. Tapi ini kaitan yang lebih berbahaya. Kalau kita melihat bahwa ketika Deddy Mulyadi itu mengutarakan di konferensi pers, dia tidak hanya sendiri. Dia bersama sekelompok orang yang kalau kita identifikasi, itu mereka itu terlibat dengan Hizbut Tahrir, dengan HTI. Ya. Di situ ada yang namanya Ahmad Khosinuddin. Dia dulu Direktur Pusat Bantuan Hukum untuk Hizbut Tahrir Indonesia, yang kemudian dibubarkan tahun 2017. Setelah HTI dibubarkan, dia mendirikan namanya LBH Pelita Umat. Orang ini pernah ditangkap oleh Mabes Polri karena menyebarkan tulisan ejekan, serangan kepada pemerintah, kepada Pancasila. Tapi dia itu licik menggunakan nama samaran, Nasruddin Hoja ya.
dan pernah ditangkap, kemudian dilepas. Saya nggak tahu kenapa dia dilepas. Kemudian juga di situ ada beberapa tokoh yang terlibat semua dengan Hizbut Tahrir. Ada Wisnu, siapa namanya itu juga. Kemudian juga ada ada berapa 2-3 lah. Tapi intinya kelompok ini memang adalah terlibat dari Hizbut Tahrir Indonesia. Yang tujuannya kalau kita baca secara mendetail, itu kan yang soal Edi Mulyadi itu kan hanya yang benar-benar menampar masyarakat Kalimantan yang langsung ada reaksi. Tapi kalau kita baca komentar orang-orang di sekeliling dia waktu konferensi pers itu jelas ganti sistem, ya kan. Kemudian sistem syariah, sistem khilafah itu jelas sekali dalam konferensi pers itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Edi Mulyadi yang notabene mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera PKS berkumpul dengan kelompok-kelompok Hizbut Tahrir yang jelas dibubarkan, terlarang. Kemudian di situ ada Zamkhan yang ngomong monyet, dia adalah pembela dari Rizik Syihab, ya. Dan itu kaitannya juga dengan FPI. Nah, kita bisa memperlebar ini persoalan sekarang ini bahwa kita akan melihat dan bisa mengusut kaitan antara Edi Mulyadi yang jelas sekali, ya, ada pembelaan dari Tifatul Sembiring sebagai tokoh PKS, ya, terhadap Edi Mulyadi dengan ormas-ormas yang terlarang. Kita dulu sering bicara soal pembubaran HTI, pembubaran FPI sebelum dibubarkan. Dan kemudian terbukti. Kemudian terbukti. HTI 2017, FPI 2020. Ini soal bagaimana kita membangun bukti saja. Bahwa kalau selama ini kita bicara bahwa ini ormas jelas berbahaya, Gus Dur bilang sudah bubarkan sejak lama, kemudian terbukti, kemudian sekarang pengadilan Munarman terbukti bahwa dia terlibat dengan organisasi teroris, dengan ISIS, dan juga di situ. Nah, kita bisa bertanya, apakah desakan pembubaran PKS juga terlibat, ya, terkait juga dengan ormas-ormas terlarang ini? Nah, itu yang menurut saya bisa kita perbincangkan ke depan. Luar biasa, Mas Guntur. Ini saya cerita pengalaman. Ya. Saya kebetulan ada di salah satu bandara internasional di Timur Tengah waktu itu. Lalu tiba-tiba ada orang Indonesia datang ke saya, dan akhirnya kami terlibat ngobrol nih, kan, Mas. Banyak kita ngobrol. Ujung-ujung dia bertanya satu hal. Dia bilang, "Abang kan peneliti. Apakah benar, Bang, PKS itu punya 2 anggaran dasar? Satu yang diserahkan ke negara, satu lagi yang disembunyikan." Ini saya baru tahu dari Anda, saya baru dengar nih. Tapi sejak itu kepala saya itu mulai terus berpikir, apakah benar? Lalu saya tiba di Jakarta, saya coba mengontak salah satu kawan saya yang dekat sekali dengan PKS. Beliau seorang akademisi yang punya reputasi. Saya bertanya, apakah betul PKS punya 2 anggaran dasar atau tidak? Dia tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, dan bagi saya sampai hari ini senyuman itu sebuah tanda tanya besar. Itu kira-kira gimana itu, Mas Guntur? Ya, kalau kita melihat sendiri Hizbut Tahrir itu, kita bandingkanlah dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan adalah organisasi internasional dan jelas mereka memiliki 2 anggaran dasar, ya. Ketika mereka mendaftarkan sebagai ormas, mereka menggunakan undang-undang yang disesuaikan dengan undang-undang ormas di Indonesia. Ya. Tapi sebenarnya Hizbut Tahrir itu tidak mengakui yang namanya nation state, itu nggak mengakui. Indonesia nggak mengakui karena ini ada sistem khilafah yang secara internasional. Yang diakui oleh mereka adalah ada ADART internasional. Nah, PKS, ya, saya juga mendapatkan informasi yang sama, seorang peneliti dari terorisme, dan juga pernah juga dilihatkan kepada saya naskahnya itu dalam bahasa Arab, cuma saya tidak menyimpan, bahwa memang ini adalah partai yang memiliki kaitan dengan hubungan dengan Partai Ikhwanul Muslimin Internasional. Itu yang setahu saya yang sempat saya baca, ya. Yaitu soal bukti soal apa itu saya kira negara punya lah untuk mencari. Dulu juga kita nggak bisa membuktikan antara FPI dengan terorisme. Sejak dulu tapi kita tahu bahwa ini ada kaitan. Kemudian setelah itu baru ada terungkap bukti itu. Nah, sekarang ini yang perlu diungkap, Bung Bon, ini tugas Anda menurut saya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum akrab dengan istilah-istilah gerakan-gerakan politik di dalam dunia Islam, ini saya perlu beritahu sedikit, nanti ditambah Mas Guntur. Ikhwanul Muslimin itu sebetulnya sebuah gerakan persaudaraan Islam yang muncul pertama kali di Mesir sekitar tahun 1920-an, persisnya 1928, oleh seorang bekas guru ngaji Al Hasan Al Banna. Jadi
kalau salah, nggak Ya. salah. Ya. Dan kemudian Ikhwanul Muslimin ini kemudian menjadi gerakan politik dan itu meresahkan bagi pemerintah Iya. Mesir ketika itu sampai akhirnya pimpinannya dibunuh oleh Presiden Gamal, saya lupa persis. Tapi ya, intinya bahwa tokoh Ikhwanul Muslimin kemudian dianggap sebagai gangguan bagi demokrasi Iya, Mesir. iya, Ya. iya. Dan hari ini pun ada pendapat yang mengatakan Indonesia, terutama Partai Keadilan Sejahtera, itu satu wadah yang menampung gerakan dan paham bahwa Ikhwanul Muslimin ini. Dan saat yang sama kita tahu bahwa transnational ideologi seperti Wahhabisme, Salafisme itu semua masuk ke Indonesia dan semua orang melihat mereka mengalami institusionalisasi dalam organisasi-organisasi politik, mungkin juga mengarah ke PKS. Nah, kita coba bertanya dulu ke Pak Sudi Ahmad. Ini beliau lama di Timur Tengah, punya pengalaman banyak, bergaul, bahkan pernah ikut berjumpa dengan banyak aktivis Islam politik di Timur Tengah ya. Iya. Ya, bagaimana pengalaman Pak Ketua? Jadi begini, sebelum kita berbicara bagaimana mereka ada di Indonesia, seperti Ikhwanul Muslimin itu telah dilarang di Mesir. Terus juga termasuk di Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin dilarang, dianggap teroris. Terus yang kedua Hizbut Tahrir. Ya. Hizbut Tahrir, saya belum bicara Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir itu sumbernya adalah di Jordan. Saya masih ingat diskusi dengan kawan-kawan yang di Jordan dulu tahun 2003. Yes. Saya ditanya, kenapa Indonesia ini sekarang saya lihat Hizbut Tahrir makin besar, kenapa didiamkan? Akhirnya kami berpikir, kita jawab bahwa kita belum punya undang-undang yang untuk bagaimana membubarkan mereka itu. Nah, setelah perkembangan akhir itu bahwa Hizbut Tahrir Indonesia semakin berkembang, nah kita sampaikanlah kepada pimpinan-pimpinan yang berkuasa di Indonesia bahwa hal ini akan berbahaya. Karena di negara asalnya pun dilarang, kok kita didiamkan saja. Nah, pada tahun kemarin baru dibubarkan, ya 2017 ya. 2017. Nah, itu saya merasa sangat senang sekali. Karena apa yang kita alami dari 2003, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan itu bahwa Hizbut Tahrir yang ada di Jordan itu intinya dari situ. Itu pendirinya ada orang Palestina dulunya itu. Jadi karena penduduk dari Jordan itu 60% adalah keturunan Palestina. Palestina ya. Nah, itu saya amati terus setiap mereka yang dari Timur Tengah datang ke Indonesia, datang ke Mesir dan sebagainya, saya tanyakan, Anda ini dari kelompok mana, kelompok mana? Nah, itu bisa kelihatan, termasuk dari yang ada di Palestina tadi itu. Nah, kaitannya juga dengan PKS, dulu Partai Keadilan. Ini juga sama kerjasamanya dengan beberapa negara yang ada di Timur Tengah, khususnya di Turki. Itu ada hampir sama dengan itu, karena pernah ini juga, dan di Jordan juga ada. Karena kami sendiri dulu pernah mengantar kepada kelompok-kelompok mereka itu, ternyata pertemuan khusus ya kita tahu. Nah, itulah yang bahayanya dari kelompok itu yang jadi masalah kan, bagaimana kita memanage, mengurangi dari kegiatan mereka sudah masuk ke Indonesia seperti itu tadi yang saya sebutkan dengan Pak Boni tadi, Salafi, Wahabi dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu lebih dalami lagi, karena mereka ini ditampaknya meskipun diubarin, tapi di dalam bawah tetap akan berjalan terus. Ya, ini sebetulnya kan salah satu pertanyaan juga Pak Ketua, Pak Haji ya. Misalnya dengan peristiwa besar di yang dikenal sebagai Arab Spring, yang musim semi Arab yang dimulai di Tunisia 2010, gelombang demokratisasi yang begitu meluas di Timur Tengah, dan orang kemudian semua optimis bahwa ini Timur Tengah mengalami demokratisasi yang luar biasa. Tetapi di tengah optimisme itu lalu muncul kecurigaan dan juga keresahan bahwa di balik gelombang gerakan demokratisasi yang berbasis digital itu ya, bagaimana peristiwa seorang pemuda di Tunisia itu kemudian memicu simpati di seluruh kawasan, ada kelompok di balik itu yang justru memanfaatkan situasi untuk memperjuangkan kepentingan khilafah misalnya, atau kepentingan politik yang sebetulnya anti demokrasi.
Dan inilah juga yang menjadi kecurigaan kita di Republik ini ketika demokrasi dijadikan kuda Troya. Pemilu dijadikan sebagai kuda Troya. Jadi seakan-akan atas nama kebebasan demokrasi, semua orang menuntut kebebasan, menuntut presidensial threshold 0% supaya bisa merebut momentum dan mengambil kekuasaan dan ujungnya adalah mengganti dasar negara. Kan ini sebenarnya kecurigaan besar kita. Mungkin kita minta tambahan lanjut dari Pak Guntur Romli ya soal misalnya kebangkitan besar kelompok Erdogan di Turki, terus kemudian juga beberapa titik di Timur Tengah. Apakah ini menambah simpati, apalagi Taliban juga sudah menguasai Afghanistan ya? Apakah ini juga ada korelasinya dengan menguatnya kelompok radikal dan juga menyusup begitu dalam mereka ke dalam partai-partai politik di Indonesia ke depan bagaimana? Kayaknya menarik ini Bung Boni. Bu Anda tadi menyebut soal musim semi Arab ya, yang tahun 2010 yang dari Tunisia, dan memang di situ ada gelombang Islam politik yang menunggangi. Ya ketika katakanlah para tokoh-tokoh yang yang tiran yang sudah tidak didukung oleh rakyatnya dan mereka jatuh, ternyata yang menjadi itu ada kelompok-kelompok Islam politik ya. Islam contohnya seperti di Tunisia, kemudian juga kemudian di Mesir ya kan. Tapi pada akhirnya mereka itu mengulangi kesalahan. Seperti misalnya di Mesir, ketika sayap politiknya Ikhwan Muslimin mendirikan sebuah partai namanya Hizbul Adalah, Partai Keadilan, mereka ternyata bekerjasama dengan kelompok-kelompok luar, dengan Hamas ya, dengan kelompok teroris, dan itu terbukti semua di pengadilan. Sampai saat ini Ikhwanul Muslimin dan sayap politik dari Ikhwan Muslimin, Partai Keadilan di Mesir itu kan dilarang. Dan ketua-ketuanya masuk penjara, ada yang dihukum mati, ada yang dihukum seumur hidup dan sebagainya. Karena terbukti bahwa mereka itu merongrong negara Republik Mesir ya. Dan ini yang juga menjadi jawaban kenapa Ikhwan Muslimin itu dilarang di Mesir, dilarang di Saudi, dilarang di Emirat Arab, termasuk sebelumnya adalah Hizbut Tahrir. Nah ini yang sebenarnya kita tidak inginkan yang terjadi di Indonesia. Indonesia ini menurut saya itu ada keistimewaan sendiri, dilindungi oleh Tuhan ya. Menurut saya, ketika kita kan jauh reformasi tahun 98. Dan juga ada kelompok-kelompok ya yang Islam politik yang juga masuk waktu Partai Keadilan ingin memasukkan 7 kata Piagam Jakarta tentang syariat Islam dan sebagainya. Tapi kan semua tertolak. Nah, yang menarik ketika Anda menyebut Taliban. Nah, ketika katakanlah kembalinya katakanlah kekuatan seperti misalnya Sisi ya, Jenderal Sisi di Mesir membalikkan, kemudian di Tunisia juga berbalik politik sekarang. Ini kubu Islam politik tuh semakin jatuh, apalagi dengan ISIS yang semakin jatuh. Nah, mereka ada nafas baru ketika Taliban berkuasa di Afghanistan. Nah, ini inspirasi baru dan ini euforia dan kita perlu waspadai bahwa dengan naiknya Taliban, semua katakanlah kubu Islam politik ya, baik itu yang namanya teroris ataupun juga yang masuk ke partai politik, mereka mengatakan mimpi negara Islam ternyata belum mati, belum usai dengan naiknya Taliban. Nah ini yang perlu kita antisipasi ya. Nah tapi ini di Indonesia sebetulnya yang mempelopori upaya mewujudkan mimpi itu selain Hizbut Tahrir misalnya atau Front Pembela Islam. Front Pembela Islam sendiri teman-teman dulu kita kenal sebagai sebetulnya hanya laskar-laskar yang menggunakan cara-cara kekerasan, ya tujuan ekonomis saja, menggerebek kafe orang. Tapi kemudian setelah terutama 2004 ke sini dia mengalami politisasi yang cukup serius, sehingga akhirnya menjadi organisasi yang politis dan juga relatif ideologis. Dan pertanyaan saya itu Mas Guntur, kira-kira kalau misalnya dalam konteks wacana pembubaran PKS ini, di mana persis posisi PKS dalam gerakan mewujudkan mimpi negara Islam ini? Kalau saya lihat PKS itu kan selalu mengaku sebagai kelanjutan dari sejarah Ikhwan Muslimin di Mesir. Dan kalau kita bicara soal Ikhwan Muslimin di Mesir ya, itu pertama Perdana Menteri yang mereka bunuh namanya itu Nokrashi. Nokrashi itu orang Perdana Menteri yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada foto-fotonya kalau kita bicara soal relasi antara hubungan Indonesia dengan Mesir saat itu. Kemudian balas dendam, ya, yang pemimpin dari Ikhwan Muslimin Hasan Banna juga ditembak. Nah, dan ini benturan antara Ikhwan Muslimin dengan pemerintah, dengan penguasa itu luar biasa. Mulai dari zaman katakanlah dari sejak Nokrashi, kemudian zamannya
Muhammad Najib, presiden pertama Mesir, kemudian Gamal Abdel Nasir, kemudian dengan Anwar Sadat, Husni Mubarak, dan sebagainya sampai saat ini, itu sejarah yang berdarah-darah Ikhwan Muslimin yang ada di Mesir. Nah, kita lihat bagaimana mungkin sebuah, katakanlah, kelompok yang sudah dianggap sebagai kejahatan, kemudian berbahaya bagi suatu negara, tapi di Indonesia itu kok diberikan tempat, malah diberikan tempat yang terhormat, dikasih gaji oleh rakyat, ya dengan menjadi partai politik, dan berkali-kali juga melakukan pembangkangan. Terakhir tentang RUU TPKS, ya, yang semuanya setuju kecuali PKS, ya kan, pidana terhadap kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual. Kemudian terakhir juga tentang ibu kota negara baru, yang semua fraksi setuju kecuali PKS. Nah, ini kan kita lihat bahwa ini bicara soal bagaimana pembangkangan mereka dalam secara politik, korupsi. Nggak ada yang namanya presiden, ketua partai yang ditangkap di kantor partainya kecuali PKS, namanya Lutfi Hasan Ishak, gitu. Dan ini kita bicara soal korupsi. Nah, apalagi bicara soal misalnya undang-undang ormas yang tidak setuju pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, lagi-lagi PKS. Nah, ini kita sudah mencatat nih beberapa hal-hal yang perlu kita presidennya, dan kita tahu bahwa ada undang-undang soal klausul pembubaran partai, ya, itu melalui Mahkamah Konstitusi, dan ada juga pasal-pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 45, membahayakan keselamatan negara ini, kemudian terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Nah, sekarang kita ngelihat ini kok ada nih partai parasit demokrasi ini masih hidup, ya, di negeri kita. Ini yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama-sama, gitu. Terima kasih Mas Guntur. Kita coba minta pendapat dari Kang Asep. Boleh. Terima kasih Pak Boni, Pak Guntur, Pak Suhaji, teman-teman semua. Jadi saya coba menarik kesimpulan ketika PKS itu kita bicara tadi, sudah akar masalahnya sudah keluar, dan secara undang-undang pun HTI sudah dibubarkan. Dalam politik itu ada 3 posisi, pro, kontra, dan netral di tengah. Dia mau memainkan fungsi ini, netral. Nah, kita sekarang, ini kalau kita sebagai periset, kita akan melakukan permasalahan utama. Latar belakang yang diberikan Mas Guntur, bagus, Mas Wadi bagus, dan Bang Boni yang paling tajam itu tadi, yang kita mau cut itu sebenarnya institusionalisme dari gerakan itu. Kan itu gerakan politik yang sangat sudah membahayakan NKRI, kalau bahasa saya itu sudah membahayakan. Sekarang kita launching saja sebuah riset, bubarkankah PKS, kasih ke publik, nanti publik akan menjustifikasi. Jadi jangan kita menjustifikasi, publik menjustifikasi melihat dari itu, dengan latar belakang yang Mas Guntur tadi berikan, dan latar belakang sejarah dari HTI, dan kebahayaan yang diberikan oleh Mas Boni tadi tentang institusionalisme itu yang anti NKRI. Selesai tugas kita mainkan itu. Jadi memang itu kan yang sebetulnya menjadi keresahan. Riset publik, kita lakukan riset pelembagaan. Pelembagaan itu paling bahaya. Ideologi radikal. Right. Bahaya banget. Makanya kita butuh publik yang Asep, ya. Riset publik untuk menakar pendapat publik. Dan berapa sih kita bisa ukurkan nanti dari sini? Setuju kan kamu? Iya, saya setuju. Dan kita itu tidak mengadili, bukan kita yang mengadili, tapi publik yang mengadili. Iya, Sobat Boni, dan ini forum juga hanya untuk diskusi. Iya. Kita tidak bermaksud mengadili PKS. Bukan mengadili. Bahwa PKS itu diadili oleh publik, bukan urusan kita. Ini kan bukan barang baru, bukan hanya ada di Indonesia. Ini barang juga ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di Mesir, ada di mana-mana. Dan kan kita lihat bagaimana sikap negara setempat terhadap paham Islam politik seperti itu, gitu. Nah, jadi kita sampaikan aja kepada masyarakat. Kemudian kenyataannya gimana? Ini ada manfaatnya nggak PKS bagi negeri ini? Itu aja kan?